Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya, Saya. rajin ngaji dan baca doa, Saya. peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak soleh-soleh apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi bersama saya Umi Maryam Sau dalam program acara Anak Soleh. Insya Allah kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya anak soleh-soleha tetap semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di studio sudah ada teman-temanmu yang menemani Umi dari TPQ Al-Muflihin, ya. Al-Muflihin asuhan dari KKB Muawota, ya. Dan juga saya selalu ditemani oleh Kak Habib, ya. Ini Kak Habib. Ada yang sudah kenal dengan Kak Habib? Sudah kenal dengan Kak Habib? Oh, belum dikenal juga Kak Habib. Harus kenal, ya, Umi. harus kenal. Jadi kita sapa Kak Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kostumnya cerah Umi ya, Iya. hijau-hijau. Hijau-hijau. Umi juga kompak. Iya, Cuma alhamdulillah bisa kompak ya. Habib yang kurang kompak. Iya, banyak Kak Habib juga Ya, cerah. asik. Ya. Apa kabarnya Umi? Alhamdulillah luar biasa. Anak soleh apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, Kayak kurang luar semangat ya Kak biasa. Habib ya. Kayak kurang Saya semangat. mau Coba ulang lagi Om ya? Ulang, coba Oke. diulang. Anak soleh apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, itu dia baru Iya, semangat. itu baru semangat ya, Kak Habib. Apa Betul, kabar, Kak Umi. Habib? Alhamdulillah baik. Umi Iya. sehat Umi? Sama insya Allah. Alhamdulillah sehat. Walaupun Allahu cuaca Akbar. masih ini Iya, ya? masih dingin-dingin, masih mendung-mendung ya. Iya. Tetapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan belajar ya Kak Habib Betul ya. sekali. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa sebelum kita memulai satu pekerjaan, kita awali dulu dengan membacakan doa. Di studio ada temanmu yang akan memimpin doa. Namanya siapa? Rafib. Ya, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahlana hikmatak wansyur alaina rahmatak min azaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha ya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini akan banyak pelajaran yang kita pelajari
Di antaranya ada teman-temanmu yang akan mengaji, ada juga yang akan kultum, dan ada juga yang akan membacakan doa. Namun sebelum itu, Umi akan memperkenalkan materi kita pada hari ini, yaitu mengenal hukum mat. Ada yang sudah tahu mat itu apa? Ditulis ya, mat. Mat. Nah, mat. Ada yang bisa menjelaskan mat itu apa? Anak soleh-soleh yang di rumah juga mungkin bisa menjelaskan mat itu apa? Mat itu apa? Iya, coba pakai mic. Mat itu adalah hukum bacaan? Mat itu adalah hukum bacaan yang panjang dari 2 rakaat atau tidak sampai 3. Iya, betul ya. Jadi mat itu adalah panjang, memanjangkan atau tambah. Jadi mat itu panjang atau memanjangkan, panjang atau tadi Umi bilang apa? Atau tambah. Apa yang ditambah? Iya, hurufnya ya. Jadi menambah panjang bacaan ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Ya, memanjangkan huruf ketika kita membaca Al-Qur'an sebab huruf itu bertemu dengan 3 huruf mat ya. Yang pertama, jadi Umi jelaskan dulu ya, mat itu terbagi atas 2. Yang pertama adalah mat tabi'i. Atau mat asli. Kemudian yang kedua adalah mat far'i. Iya, atau cabang. Iya. Kalau kita bicara tentang mat, maka mat itu banyak sekali Kak Habib, ya. Jadi tapi yang paling yang harus kita kuasai lebih dulu adalah mat tabi'i ini. Karena ini adalah mat asli, ya. Mat asli. Jadi mat tabi'i itu terdiri atas 3 huruf. Yang pertama apa? Ada yang bisa? Apa sayang? Iya, alif, ya. Jadi harokat fathah ini ya, jadi ini harokat. Jadi alif itu didahului oleh harokat fathah. Kemudian temannya apa? Alif. Alif ya. Kemudian yang kedua apa? Iya, waw sukun. Jadi waw sukun. Yang ketiga? Iya, sukun. Iya, sukun ya. Nah, itu mat tabi'i. Kalau mat far'i, ini mat tabi'i. Jadi kalau mat far'i itu banyak, cabangnya ada 14 cabang. Ya. Mat far'i 14 cabang. Ya. Tapi hari ini Umi akan menjelaskan bagaimana mat tabi'i itu, ya. Jadi mat tabi'i itu ketika kita memanjangkan membaca Al-Quran, kita panjangkan hurufnya karena bertemu dengan salah satu dari 3 huruf ini. Ada yang bisa memberikan contoh? Anak soleh-soleh yang di rumah juga? Mungkin sudah kenal ya mat tabi'i ini seperti ini. Jadi harokat fathah bertemu ditemani oleh alif, kemudian huruf sebelum waw sukun, kemudian ya sukun. Maka huruf sebelum waw sukun kalau bertanda, maka huruf sebelum bertanda waw sukun, maka itu dibaca selama 2 ketukan. Lupa ya, jadi mat asli itu cara membacanya hanya 2 ketukan. Kalau mat far'i itu banyak ya, ada yang 4 sampai 5 ketukan dan ada yang 6 ketukan, 6 harokat. Ya Kak Habib ya, jadi yang paling terpenting anak soleh-soleha kuasai dulu ini mat tabi'i.
Ada yang bisa memberikan contoh? Coba dibuka Al-Quran. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh tentang mad tobi itu seperti apa dalam ayat. Huruf sebelum huruf yang berharokat fathah, kemudian di depannya ada alif. Huruf yang berharokat duma, oh ini duma ya. Di sini duma, kemudian di sini kasro. Jadi huruf yang berharokat duma bertemu dengan waw sukun, maka itu dibaca selama 2 ketukan. Kemudian huruf yang berharokat kasro, maka bertemu dengan ya sukun, maka cara membacanya pun itu dibaca selama 2 ketukan. Coba lihat di Al-Quran, surah apa kira-kira yang ada mad tobi? Surah apa nak? Surah apa Kak Habib? Kak Habib sudah ada. Paling mudah Umi, surat paling mudah Al-Fatihah. Al-Fatihah ada ya? Ada. Coba di ayat berapa Kak Habib? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh iya, alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin saja ya. Ya. Rob. Ini ya, Rob bil alamin. Tapi karena ini jadi mad arid lis sukun, huruf terakhir disukunkan. Ini. Jadi mim kasro bertemu dengan huruf ya? Ya sukun. Mungkin ada lagi? Surah apa lagi? Al-Kautsar. Iya, ayat pertama. Inna a'toinakal kautsar. Jadi inna nunnya berharokat fathah, kemudian di depannya ada alif. Maka cara membacanya 2 ketukan. Karena itu ada tasdid juga, maka harus disempurnakan juga tasdidnya. Ya, 2 ketukan ya. Inna, 2 ketukan ya. Inna a'toinakal kautsar. Sar, ya. Apalagi yang waw sukun. Huruf yang berharokat duma bertemu dengan waw sukun. Ada sayang? Ayo dicari. Anak soleh-soleh yang di rumah juga, coba dicari. Biar ketika membaca Al-Quran, anak soleh-soleha sudah paham apa itu yang dibaca, hukum apa yang sedang dibaca. Ada? Ada Kak Habib? Ada. Surah apa Kak Habib? Ghairil maghdub. Iya, ghairil di Al-Fatihah banyak. Ya, ghairil maghdub. Jadi huruf do di depannya ada waw sukun. Maka cara membacanya 2 ketukan atau 2 harokat. Ya. Ya, Umi sedikit menyentil tentang mad far'i. Ya. Jadi mad far'i itu yang pertama ada mad wajib muttasil, ya. Mad wajib muttasil itu juga di situ ada harokat alif, ada alif ya. Jadi contoh di surah An-Nasr, idza jaa. Jadi kalau mad far'i itu huruf madnya bertemu dengan hamzah Kak Habib. Jadi cara bacanya 4 sampai 5 harokat atau 5 sampai 6 harokat. Idza jaa. Ada yang seperti ini Kak Habib yang kayak bendera. Itu dibaca panjang itu Kak Habib. Iya, jangan dibaca cuma 2 harokat. Itu 5 sampai 6 harokat itu Kak Habib. Jadi bedakan antara 2 harokat, mad asli dan mad far'i, ya. Jadi harus dibedakan itu. Ya, jadi ada lagi yang bisa memberikan contoh? Mad tobi saja, mad tobi. Anak soleh-soleha yang di rumah juga bisa memberikan contoh atau cari di Al-Quran. Surah apa? Ayah, ad-duha, wad-duha.
Ya, itu kalau duha itu termasuk ini Kak Habib, itu termasuk mad badal. Itu masuk di far'i ya, karena dia ini ya. Tandanya begini, ini mad badal itu harokatnya alif, tapi dia panjang, umpamanya ba. Itu tandanya begini. Ya. Itu termasuk mad far'i. Wadduha. Ada lagi? Wallaili idza saja. Wallaili, kalau itu madlin. Madlin itu mad lembut. Ya, fathah. Ya. Huruf yang berharokat fathah bertemu dengan yaskun. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Mad tabii saja. Coba di surah An-Nas. Ada tidak? Di surah An-Nas. Ada ya? Banyak. Qul a'udzu birabbin nas. Ada ya? Malikin nas. Ma-nya panjang tidak? Malikin nas, ma-nya panjang? Tidak. Jadi yang panjang cuma nas ya. Malikin nas. Tuh, ya. Jadi di surah An-Nas. Coba lihat di surah Al-Ikhlas, ada tidak mad tabii di situ? Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Tidak ada ya? Di situ kalau di Al-Ikhlas itu paling banyak huruf ini Kak Habib. Qalqalah. Jadi qul huwallahu ahad. Pantulkan. Ada lagi sayang? Huruf mad? Di surah apa? Coba di Al-Humazah, siapa tahu ada? Wailul likulli humazatil lumazah. Ada? Ayat keberapa? Ada ya ayat pertama? Coba. Wailul likulli humazatil lumazah. Mana? Yang mana? Tidak ada ya, di ayat pertama tidak ada. Ayat kedua, alladzi, ayat kedua ya. Jadi huruf zal berharokat kasro bertemu dengan huruf ya sukun. Di surat lain lagi ada? Ayo anak soleh-soleh yang di rumah juga mungkin bisa memberikan contoh. Ya. Di surah apa yang ada mad tabii? Kalau ada yang sudah paham juga dengan mad far'i, mungkin bisa memberikan contoh juga. Mad far'i itu ada 14 cabang. Ya. Mad far'i itu artinya cabang. Jadi banyak cabang. Ya, di antara mad far'i itu paling banyak itu ada tanda mad lazim, kilmi, muhaffafah. Jadi di situ mad lazim kilmi muhaffafah itu seperti kita membaca surah Maryam. Surah Maryam, Maryam. Jadi kaf ha ya ain sod. Ada kalau yang tidak tahu ke Habib dibaca kaha ya asa. Padahal itu mad lazim kilmi muhaffafah. Itu dibaca huruf hijaiyah yang asli, kemudian itu dibaca selama 4-5 ketukan ya. Ada lagi sayang? Yang bisa memberikan contoh anak soleh-soleh yang ada di rumah? Ya? Iya, nanti kita lanjut ya. Ya pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjut lagi ke pelajaran berikutnya. Kita ikuti dulu jeda berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia.
Kembali lagi di Anak Soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di studio ada temanmu yang akan membacakan atau akan mengaji surah Al-Humazah. Namanya siapa? Surya. Iya, Surya. Coba surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbazanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afhidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Ya, Sadaqallahul azim. Surah Al-Humazah yang dibacakan tadi, sedikit meluruskan bacaannya di ayat kedua. Jadi di ayat kedua itu ada huruf zal, ya, huruf zal berharokat kasroh, kemudian bertemu dengan ya sukun. Maka itu ditahan selama 2 ketukan. Tadi Kak Habib dengar? Kayak dia, iya cepat dibaca. Jadi allazi. Jadi kalau membaca bisa dihitung dengan jari ya. Allazi, 2 ketukan ya. Jama'a malahu, ma juga ya, ma juga itu ma tobi ya. Jadi allazi jama'a malahu wa addada. Kemudian di surah di ayat ketiga juga ya. Itu nun tasdid ya. Nun tasdid ya, sabu'an, nunnya ada tasdid, jadi seharusnya dia apa? Ditahan dulu ya. Ditahan dulu tasdidnya, didengungkan. Ya. Ya, sabu'an. Jangan langsung ya, sabu'an nama. Ya, jadi itu nun tasdid ditahan dulu ya. Selama 2 ketukan. Coba diulang lagi. Alladzi. Ayat kedua surah Al-Humazah. Coba dengan ayat ketiga. Allazi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbazanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afhidah innaha 'alaihim mu'sadah. Ulang lagi itu nun tasdid. Innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Ya, jadi anak soleh-soleha yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika huruf bertemu dengan nun sukun, ada tanda tasdidnya, maka itu ditahan selama 2 harokat atau 2 ketukan atau 2 detik. Kemudian huruf yang bertanda berharokat kasroh kemudian bertemu dengan ya sukun, maka itu pun harus ditahan selama 2 apa? 2 harokat, 2 ketukan atau 2 detik ya. Jadi supaya anak soleh-soleha lebih mudah untuk mengingatnya, maka atau lebih mengontrol bacaannya, bisa dihitung dengan jari
atau dengan perasaan juga ya Kak Habib ya? Feeling, iya dengan feeling atau perasaan. Jadi bisa dihitung dengan perasaan atau feeling atau dengan jari, ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, seperti di surah Al-Humazah tadi ayat 2 dan ayat 3. Di situ Umi perbaiki bacaannya karena zal berharokat kasro bertemu dengan ya sukun itu dibaca apa? Kayak apa ya Kak Habib ya? Cepat. Ya, cepat. Kemudian nun tasdid, ya, nun tasdidnya juga dibaca cepat, tidak ditahan ya Kak Habib ya? Allazi yahsabuan. Jadi yahsabuan. Coba Umi tes satu-satu orang. Dari yahsabuan atau dari allazi. Ya, ya sukunnya dibaca 2 ketukan. Ini ya. Coba. Allazi jama'a malahu wa addadah. Ya. Yahsabu annama lahu akhladah. Pintar, berikut. Ayo nah. Allazi jama'a. Selama 2 ketukan. Allazi jama'a malahu wa addadah. Jama'a ma itu juga matobi. Coba. Allazi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Iya, berikut. Allazi jama'a malahu addadah. Lawa'addadah. Ya. Yahsabu annama lahu akhladah. Iya, berikut. Allazi jama'a malan wa addadah. Ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Iya, berikut. Allazi jama'a malahu ahdadah. Ulang. Allazi jama'a malahu Ulang. Allazi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu annama lahu akhladah. Seperti itu. Coba Kak Habib. Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Iya, 100 untuk Kak Habib ya. Jadi ketika kita membacakan Al-Quran, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu, kalau kita membacanya dengan benar, maka akan terasa indah, akan indah kedengarannya ya. Tapi ketika kita membaca Al-Quran banyak yang salahnya, maka kita mendengar pun jadi merasa apa ya Kak Habib ya? Merasa tidak nyaman ya mendengarnya. Karena salah membaca dalam Al-Quran itu berarti salah apa? Salah arti juga ya. Makanya membaca Al-Quran itu harus penuh hati-hati ya. Tidak boleh asal-asal membaca, apalagi kalau sudah tahu hukum-hukumnya ya. Terutama hukum matobi. Ada ketika kita membaca Al-Quran matobinya tidak dipakai, yang huruf ada matobi dilewati, kemudian yang huruf tidak pakai matobi itu dipakai ya, dibaca panjang, padahal itu salah. Tidak boleh huruf yang tidak ada matobi mau kasih panjang-panjang ya. Harusnya yang ada matobi itu yang dibaca selama 2 ketukan ya, 2 harokat atau 2 detik ya. Jadi seperti itu ya anak soleh-soleha yang ada di
rumah dan juga ada di studio. Jadi hari ini kita belajar mat tobi dan mat far'i. Mat tobi itu hurufnya ada 3. Harokat fathah temannya alif, harokat kasro temannya ya sukun, dan harokat duma temannya adalah waw sukun. Iya, dan mat far'i itu ada 14 cabang. Namanya mat far'i. Cabang artinya cabang. Jadi itu ada 14 ya, 14 cabang. Jadi banyak. Tidak bisa Umi jelaskan di sini karena itu akan makan waktu. Dan sekarang kita tutup. Anak soleh-soleha yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qurannya ditutup. Kita akan mendengarkan temanmu yang akan membacakan doa. Doa apa, Nak? Ya, doa sebelum berpakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, yang artinya, ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Iya, jadi coba baca satu-satu orang. Enak. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Berikut. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Artinya, ya Allah, Kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, apa yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Iya, jadi kalau kita sebelum berpakaian itu diusahakan kita berdoa ya, supaya tidak ada setan yang menyertai kita. Apakah Habib ya? Kalau pakai baju tidak berdoa, pasti apa? Akan ada setan yang ikut. Ada setan yang akan ikut. Coba Kak Habib sudah apa doanya? Sedikit. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Iya, jadi Allahumma inni a'udzubika min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, aku kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pakaian ini ataupun dan kejahatannya. Iya, jadi diusahakan kita sebelum berpakaian itu baca doa dulu ya, supaya tidak ada setan yang mengikuti kita yang ada di badan ini, Kak Habib ya. Kalau pakai baju tidak berdoa, pasti setan yang sombak ikut dengan orang. Begitu juga melepaskan pakaian, Kak Habib. Ya, karena
setan itu adalah makhluk gaib. Jadi dia melihat kita, tapi kita yang tidak bisa melihat setan. Makanya kita berdoa sebelum membuka pakaian juga kita berdoa. Ya, jadi sebelum dan sesudah berpakaian itu kita harus awali dengan membacakan doa. Kita ulangi lagi ya supaya anak soleh-soleh yang di rumah juga bisa hafal doa sebelum berpakaian. Ayo sama-sama. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Aku meminta kepada kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada di dalamnya. Kalau sudah hafal begitu, setiap sebelum berpakaian itu harus diamalkan. Ya. Sebelum berpakaian, kalau lupa berarti kita ulang lagi. Ulang apa ya? Jadi kita awali saja dengan doa Bismillahil awwali wal akhiri. Langsung doa. Bismillah Allahumma inni as'aluka min khairihi. Jadi tidak harus buka ulang pakaian, baru pakai ulang. Jadi seperti itu. Jadi banyak waktu yang kita ini. Jadi anak soleh-soleh yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari itu kita harus membiasakan untuk berdoa ya. Kehidupan kita sehari-hari harus kita awali dengan doa. Apalagi tadi kita sudah awali dengan belajar, kita awali juga dengan membaca doa. Jadi semua aktivitas apa saja kita harus berupaya, kita usahakan kita menghafal doa-doa harian ya. Seperti tadi, banyak yang tidak tahu Kak Habib itu doa berpakaian, sebelum berpakaian ya. Tapi anak soleh-soleha yang di studio maupun di rumah sudah dengar, jadi harus diamalkan. Ya, jadi anak soleh-soleh yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita lanjut lagi ke pelajaran berikut. Kita ikuti jeda berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. kembali lagi di anak soleh, cerdas, hebat, Berakhlak, mulia. ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini juga ada temanmu yang akan membawakan sirah nabawiyah. Judulnya Kisah Nabi Musa. Ya, Kisah Nabi Musa ya. Ayo, namanya siapa? Nina. Pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman soleh-soleha, perkenalkan nama saya Hanum Syasanisa. Hari ini saya akan membawakan kisah Nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Cerita bagaimana laut terbelah atas izin Allah. Saya mulai ceritanya ya. Setelah itu kita sama-sama ambil hikmatnya. Dahulu kala ada seorang nabi yang sangat pemberani. Namanya Nabi Musa alaihi salam. Beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada Raja Mesir yang sangat kejam, yaitu Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan kejam. Ia memiliki istana yang megah, pasukan yang kuat, dan merasa tidak ada yang lebih hebat darinya. Fir'aun tidak percaya kepada Allah dan
mengatakan kepada rakyatnya dengan angkuh, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Fir'aun memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya. Jika ada yang tidak menurut, maka Fir'aun akan menyiksa mereka dengan pedih. Rakyat pun hidup dengan rasa ketakutan karena raja mereka yang kejam dan tidak berhati lembut. Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan berkata dengan berani, "Wahai Fir'aun, aku diutus oleh Allah, Tuhan seluruh alam. Sembahlah Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan hentikanlah kezolimanmu." Tapi Fir'aun malah tertawa keras dan berkata, "Hahaha, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Siapa Tuhan yang kau maksud, wahai Musa?" Nabi Musa tetap tenang dan menjawab, "Tuhanku adalah Allah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan memberikanku petunjuk." Tapi Fir'aun marah besar. Ia tidak suka mendengar kata-kata Nabi Musa dan mulai merencanakan hal buruk. Allah memberikan Nabi Musa mukjizat yang luar biasa. Tongkat yang biasa beliau bawa atas izin Allah bisa berubah menjadi ular raksasa untuk mengalahkan para penyihir istana. Fir'aun berkata, "Tangkap Musa dan hukum para pengikutnya." Ia menyingkirkan Nabi Musa dan pengikutnya yang beriman kepada Allah. Allah pun memerintahkan Nabi Musa untuk keluar dari Mesir. Di malam hari, mereka berjalan diam-diam, berbaris dalam kelompok kecil. Langit malam gelap, tapi hati mereka penuh harapan. Mereka berjalan dan berjalan melewati padang pasir yang besar, dan akhirnya tiba di tepi laut yang luas. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara derap kuda yang keras. Duk, duk, duk. Fir'aun dan pasukannya mengejar dari kejauhan. Mereka mengejar dengan kereta, kuda, dan senjata. Para pengikut Nabi Musa pun panik. Di depan ada laut, sedangkan di belakang ada tentara yang siap menangkap. Mereka berkata dengan cemas, "Ya Musa, apa yang kita harus lakukan? Kita akan tertangkap." Tapi Nabi Musa tetap tenang dan menjawab, "Sekali-kali tidak, Tuhanku bersamaku dan akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Nabi Musa yakin Allah akan menolong umatnya yang beriman. Allah pun memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan subhanallah, keajaiban besar terjadi. Laut itu terbelah menjadi dua bagian. Tercipta dinding air yang tinggi di sisi kanan dan sisi kiri, dan di tengah Allah memberikan jalan yang kering agar mereka bisa lewat dengan aman. Nabi Musa dan para pengikutnya pun segera melewati jalur air tersebut. Mereka berjalan cepat tapi tertib. Tidak lama kemudian pasukan Fir'aun datang. Mereka berpikir bisa masuk ke jalur air tersebut. Mereka tidak tahu bahwa jalur air itu dibuka untuk orang-orang yang beriman. Setelah Nabi Musa dan pengikutnya selamat
di tepi laut, Allah pun menutup laut itu dengan suara gemuruh. Biur, laut itu kembali menyatu. Para pasukan Fir'aun pun tenggelam. Fir'aun mencoba melarikan diri, tapi sudah tidak sempat. Allah menghukumnya karena kesombongan dan kejahatannya. Fir'aun dan pasukannya pun binasa di laut yang besar itu. Teman-teman soleh-solehah, kisah Nabi Musa ini mengajarkan kita untuk selalu percaya kepada Allah dalam keadaan apapun. Walaupun dikejar musuh, yakinlah Allah akan menolong kita. Jangan lupa untuk menjadi anak yang rajin sholat, jujur dan tidak sombong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi sirah nabawiyah tentang kisah Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa, beliau lahir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun yang sangat kejam dan sombong. Bahkan beliau mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan, ya, aku adalah Tuhan kalian. Dan paling banyak penduduk bangsa Kifti adalah menjadi masyarakat dari Raja Fir'aun, dan mereka percaya kepada berhala, ya, dan mereka juga percaya kepada para peramal dan juga penyihir, ya, sehingga ketika waktu itu dalam riwayat, ketika para peramal datang ke istana dan menyampaikan bahwa ada berita buruk yang akan datang di Mesir, mereka menyampaikan bahwa akan datang seorang bayi laki-laki yang akan menjatuhkan Raja Fir'aun. Maka mereka sepakat para wanita yang hamil dan melahirkan bayi laki-laki itu akan dibunuh karena jangan sampai bayi itu yang akan menjatuhkan kepemimpinannya Raja Fir'aun. Dan akhirnya berita itu sampailah kepada ibunya Fir'aun, ya. Ibunya Fir'aun ada di satu desa terpencil, dan akhirnya dia juga melahirkan bayi laki-laki ke Habib. Tetapi Allah memberi petunjuk kepadanya, hanyutkanlah bayi itu letakkanlah bayi itu dalam keranjang dan hanyutkanlah dia di sungai Nil, ya, Sungai Nil itu yang menjadi sejarah dipukulkannya tongkat sehingga berubah menjadi jalan besar. Dan akhirnya Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil itu dan diikuti oleh kakaknya atas perintah ibunya, dan kemudian bayi itu ditemukan oleh istri Fir'aun, ya. Istri Fir'aun namanya Asia, ya. Asia sangat senang mendapat bayi Musa yang sangat tampan, ya. Dan akhirnya bayi itu diambil, diasuh dan disampaikan kepada Raja Fir'aun. Awalnya Raja Fir'aun tidak setuju karena bayi ini adalah laki-laki. Tapi dengan bujuk raunya si Asia, maka Fir'aun pun setuju. Nabi Musa diangkatlah menjadi anaknya. Dan pada suatu hari ketika Asia menggendong Nabi Musa, dibawanya Fir'aun, Nabi Musa ini kepada Fir'aun. Diletakkannya di pangkuan si Fir'aun, dan Nabi Musa dalam sejarah itu mencabut jenggotnya Fir'aun hingga Fir'aun sampai marah karena cabutan dari jenggotnya itu berdarah, dan akhirnya Nabi Musa akan dibunuh. Tetapi karena Asia membujuk, jangan bunuh Nabi Musa karena dia masih bayi, dia belum tahu apa-apa. Nanti kita uji apakah dia benar masih bayi atau sudah menjadi anak yang punya akal. Akhirnya Asia membuat satu trik atau satu trik itu seperti ide, ya. Dia ambil roti dan satunya bara,
Ya, diletakkannya di depan Nabi Musa dan akhirnya Asia melihat bagaimana apa memang benar Nabi Musa ini masih bayi atau sudah menjadi anak yang besar. Akhirnya Nabi Musa karena dia masih kecil pasti dia memilih apa Kak Habib? Memilih apa? Iya, memilih bara ya? Iya, bisa juga batu bara Kak Habib ya? Si Tegar bilang batu bara. Jadi memilih bara, bara itu dimakan. Ya, dimakannya dan akhirnya Raja Firaun percaya, oh iya memang benar dia masih kecil, berarti dia tidak tahu apa-apa, dia tidak akan membunuhku, bahwa dia tidak akan menjadi anak yang akan menjatuhkan kekuasaanku. Dan sehingga peristiwa itu Kak Habib dari Nabi Musa memakan bara itu, ada doa yang selalu kita ucapkan di setiap awal kita berdoa atau di setiap mukadimah. Situ Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Itu doa Nabi Musa ketika dia akan bersama Nabi Harun akan menghadap si Raja Fir'aun yang sangat kejam. Artinya Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku dan hilangkanlah kekakuan dalam lidahku. Mengapa Nabi Musa berdoa seperti itu? Karena lidahnya jadi apa? Cadel. Karena apa? Kenapa lidahnya jadi cadel? Iya, karena makan bara. Betul Kak Habib. Maka disuruhnya Nabi Harun menghadap Firaun untuk menyampaikan bahwa, hai Raja Firaun, aku datang ke sini karena utusan Allah Subhanahu wa taala. Marilah diajaknya Raja Firaun untuk mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Tetapi Raja Firaun sangat sombong dan kejam, maka dia tidak mengikuti. Ya, jadi pemirsa TVRI, dari seperti itu kisahnya Nabi Musa sangat menarik dan kita bisa ambil bahwa tidak boleh sombong karena kita pun akan mati. Seperti Firaun, minimal kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, pemirsa TVRI, karena tadi kita mulai dengan membacakan doa, kita tutup acara ini juga dengan membacakan doa. Di studio ada temanmu yang akan membacakan doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesailah sudah segala kegiatan kita dalam acara Anak Soleh pada hari ini. Insya Allah pelajaran ini bisa dilanjutkan di rumah ya, atau dengan ustazahnya yang di TPQ ya. Karena materi ini tidak selesai, nanti bisa Anak Soleh-soleh selesaikan di rumah atau di TPQ dengan ustadz dan ustazahnya. Saya Umi Maryam Sa'u dan juga anak soleh-soleha dari TPQ Al-Muflihin, Asuhan KKB Muawata dan juga Kak Habib. Dan juga seluruh kru TVRI yang bertugas pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah marhamna bil Qur'an waja'alhu lana